Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video pembelajaran bahasa Inggris. Jika pada video sebelumnya saya sudah sempat membahas tentang parts of speech atau kelompok kata, yang mana di antaranya itu ada noun, verb, adjective, dan juga adverb, seperti yang kalian lihat di layar. Pada video kali ini kita akan coba lihat perbedaan dari setiap kelompok kata ini berdasarkan kata-katanya. Jadi ketika kita lihat nanti kita bisa mudah mengetahui termasuk kelompok kata mana yang sedang kita baca ini. Oke, sebelum ke bagian itu, saya akan coba untuk membahas kembali sedikit tentang eh, pengertian dari masing-masing kelompok kata. Yang pertama ini ada noun, atau dalam bahasa Indonesia itu adalah kata benda. Jadi definisinya adalah a word that refers to a person, place, thing, event, substance, or quality. Atau artinya adalah suatu kata yang merujuk kepada seseorang, tempat, sesuatu, kejadian atau peristiwa, hal-hal, atau kualitas. Contohnya itu ada nurse, cat, party, oil, and poverty. Nah, jadi ini kata benda. Jadi ya, contohnya minyak, kucing, pesta. Itu termasuk dalam kata benda. Yang kedua itu ada verb atau kata kerja. A word or phrase that describes an action, condition, or experience. Suatu kata atau frasa yang menggambarkan suatu aksi, kondisi, atau pengalaman. Contohnya run, look, feel, lari, melihat, itu termasuk dalam kata kerja. Yang ketiga ada adjektif atau kata sifat dalam bahasa Indonesia. Definisi dalam bahasa Inggris adalah word that describes a noun. Suatu kata yang mendeskripsikan kata benda. A word that describes a noun. Jadi adjektif mendeskripsikan noun. Contohnya big, boring, pink, quick, obvious. Big itu besar, boring membosankan, pink atau merah muda dan warna-warna lainnya, quick cepat, dan obvious atau jelas. Jadi menggambarkan suatu noun. Adverb itu a word that describes a verb. Nah, kalau adverb ini adalah kata yang mendeskripsikan kata kerja atau bisa juga disebut dengan keterangan. Contohnya ada nicely dengan baik, proudly dengan bangga, slowly, firmly. Itu contohnya adverb. Nah, mungkin sekilas kalian udah kebayang perbedaannya seperti apa. Tapi mari kita lihat tabel untuk lebih mempermudah kita. Jadi ini ada tabel berdasarkan kelompok kata dan contohnya. Jadi misalnya kita lihat kata bendanya itu adalah decision. Decision atau keputusan. Verbnya itu bentuknya decide, memutuskan. Sifatnya decisive, pemilih. Dan adverbnya decisively. Dia dengan penuh kehati-hatian, memilih dengan penuh pertimbangan. Nah, itu contohnya. Kemudian juga ada uh, creation dari create, creative, creatively, action, act, active, actively, quickness, quicken, quick, quickly. Nah, jadi tidak beberapa sih ya, sebetulnya banyak di antaranya yang bentuk perubahan antar kelompok katanya itu bersifat regular atau teratur. Tapi banyak juga yang irregular atau tidak teratur. Nah, tapi di sini kita lihat lihat berdasarkan akhirannya ya. Bisa kita lihat akhirannya. Jika kita melihat suatu kata dalam bahasa Inggris yang berakhiran ion, decision, creation, action, competition, maka itu termasuk ke dalam noun atau kata benda. Umumnya ya, yang berakhiran ion. Walaupun ada yang akhirannya lain, nes. Nah, yang akhirannya nes juga itu termasuk kata benda kayak quickness, itu adalah kecepatan, noun. Tapi ada juga yang lebih simple. Jadi biasanya noun itu ditambah ion kayak decide, decision, create, creation. Tapi ada juga yang
verbnya itu beautify, noun-nya itu beauty. Jadi kalau verbnya itu beautify, mempercantik, tapi kalau beauty itu kecantikan. Sifatnya apa? Adjektifnya cantik. Dan keterangannya beautifully, dengan indah atau dengan cantik. Ini beberapa contoh yang bisa kita lihat ya. Jadi kalau belakangnya ion atau ness itu noun. Kalau verb itu ya kita harus menghafalkan ya, karena banyak sekali. Dan dalam bahasa Inggris ini termasuk menghafal bentuk verb itu akan mempermudah kita ketika mengubahnya menjadi noun, menjadi adjektif, dan lainnya. Kemudian yang adjektif, ya kita ingat aja adjektif. Biasanya yang belakangnya if itu juga salah satu bentuk perubahan reguler dari verb, dari kata kerja, verb menjadi kata sifat adjektif. Contohnya decide, decisive, create, creative, act, active, compete, competitive. Nah, itu contohnya yang adjektif. Kalau adverb, ini lebih mudah lagi kita mengingatnya. Jika ada yang berakhiran li, 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 nah itu udah bisa kita simpulkan sebagai adverb. Dalam bahasa Indonesia, adverb ini ya karena dia keterangan ditambah di awalnya itu kata sambung dengan hati-hati, dengan cepat, dengan indah, dengan cantik. Oke, kalau dalam bahasa Inggris itu diakhiri dengan li. Oke, ini adalah beberapa contoh. Nah, kalau misalkan kita ingin lihat contoh, kita bisa buka web grammarvocab.com. Kita coba klik aja. Nah, di sini ada lebih lengkap lagi ya yang dibanding yang saya masukkan di tabel tadi. Ada juga penjelasan verb itu apa, adjective itu apa, adverb itu apa. Nah, tapi list yang lengkap itu bisa kita lihat, kita scroll ke bawah. Accept, acceptance, acceptable, acceptably. Kalau kita lihat pada bagian adverb atau keterangan ini ya, itu semuanya berakhiran li. Oke, semuanya berakhiran li, tapi ada yang kosong. Artinya, ada juga kata yang ya dia verb atau noun yang tidak ada bentuk adverbnya. Jadi harus menggunakan keterangan yang lain. Nah, ini ya contohnya kalau verbs itu tadi yang perlu kita hafal. Ini bentuknya ya memang tidak ada apa ya, tidak ada bentuk pastinya gitu. Jadi bisa bleed, bore, bother, break, bury, calm, dan lain-lain. Kita harus menghafal verb ini. Itu termasuk ke mendukung kita dalam melakukan apapun. Kita harus menghafal verbs. Kemudian nouns. Nah, yang belakangnya itu yang tadi ya. Ion, 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 action, addition, admiration. Nah, selain ion, coba kita zoom sedikit ya. Nah, selain ion, jenis ini juga jenis nouns itu biasanya selain ion dia berakhiran men. Achievement, adjustment. Nah, itu banyak. Nanti kita lihat lagi ya yang berakhiran men. Amazement. Atau bisa juga yang berakhiran ness. Ini ada blackness, tadi ada quickness, calmness. Calmness itu artinya ketenangan. Cheerfulness, cleanliness, dan lain-lain. Oke, jadi yang belakangnya ion, man, ness, ya itu termasuk ke dalam nouns. Condition, conclusion. Kita coba lihat lagi. Ness juga ya. Nah, itulah sebagian contoh dari nouns. Kemudian yang adjektif. Adjektif, eh, jadi banyak juga yang asalnya verbnya itu, misalnya ini beautify yang tadi ya, lebih ringkas lagi. Kemudian bentuk ininya dia apa ya, irregular lagi, tidak beraturan. Kemudian ini ada juga blacken menjadi black, quicken jadi quick. Dan jadi kalau misalkan kita lihat
yang bentuknya en gitu, itu juga bisa masuk ke dalam contoh dari verbs. Weaken, ada banyak ya, tapi kalau disuruh sebutin agak susah. Darken, kayak gitu ya. Deaden, given. Nah, yang belakangnya itu masuk ke dalam verbs. Kemudian adverb, nah ini ya pokoknya yang akhirannya li aja. Collectively, clearly, colorfully, comfortably, itu termasuk adverb. Nah, jadi eh, biasanya yang paling sering perlu dihafal itu adalah bentuk verbs dan juga adjektif. Jadi yang dasar kata kerja dan juga kata sifat itu sering perlu kita perlu kita hafalkan. Ya walaupun semuanya harus dihafalkan ya, tapi ketika kita sudah banyak menghafal kata-kata itu akan lebih mudah jika kita perlu mengubah dari bentuk kata kerja menjadi kata benda, kemudian dari kata benda menjadi kata sifat, atau menjadi kata keterangan. Yang paling gampang itu keterangan, tapi perlu diingat, tidak semua kata kerja atau kata benda itu memiliki bentuk adverbs. Choose, choice, chosen, tapi tidak ada. Oke, dan lainnya. Mungkin itu saja sedikit tambahan ya. eh, Agar kalian lebih memahami lagi tentang kelompok kata atau kelas kata dan bagaimana mengkategorikannya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.